Ada masa ketika pejabat tinggi Singapura dengan senyum sinis menyindir Indonesia secara terbuka. Mereka menganggap negeri ini tidak lebih dari pasar raksasa yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Tapi era itu sudah berakhir. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bangkit. Siapa yang tidak ingat bagaimana Singapura selalu menegaskan bahwa mereka adalah investor terbesar di Indonesia? Mereka suka mengingatkan bahwa ekonomi kita masih bergantung pada modal asing. Mereka 50 kali lebih kecil dari kita, tetapi bertahun-tahun mereka bisa membuat Indonesia tampak tidak berdaya. Dulu, kita mengemis investasi. Kesombongan Malaysia akan segera kita hentikan. Dan hentikan kesombongan Malaysia ini. Saatnya Indonesia bangkit dan lakukan pembantaian terhadap negara-negara yang sombong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia mengabarkan tentang pemerintah Indonesia akan segera menghentikan kesombongan Singapura dan juga kecongkahan Malaysia. Kedua negara ini sudah diambang batas. Saatnya Indonesia mengangkalinya dan kini Indonesia mulai berbenah diri. Bahkan dipastikan kedua negara ini akan musnah jika saja terus masih membandel. Mari kita saksikan. Saudara, berita pertama yang akan kita angkat adalah tentang Singapura yang selama ini menikmati kekayaan alam Indonesia, bahkan kesombongannya melampaui batas dari tuannya. Ada masa ketika pejabat tinggi Singapura dengan senyum sinis menyindir Indonesia secara terbuka. Mereka menganggap negeri ini tidak lebih dari pasar raksasa yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Tapi era itu sudah berakhir. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bangkit. Siapa yang tidak ingat bagaimana Singapura selalu menegaskan bahwa mereka adalah investor terbesar di Indonesia? Mereka suka mengingatkan bahwa ekonomi kita masih bergantung pada modal asing. Mereka 50 kali lebih kecil dari kita, tetapi bertahun-tahun mereka bisa membuat Indonesia tampak tidak berdaya. Dulu, kita mengemis investasi. Sekarang, kita yang menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dengan Danantara, Daya Anagata Nusantara, Prabowo membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar objek investasi, tetapi kekuatan ekonomi baru yang harus diperhitungkan. Dan ini bukan gertakan kosong. Saudara, Indonesia dengan Danantara ratus triliun itu bukanlah dana yang kecil. Karena itu Indonesia melakukan perampingan dana di seluruh kementerian itu memiliki tujuan besar untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, hal ini bangkitnya Indonesia untuk mengatasi kesombongan dan kenakalan negara-negara tetangga yang selama ini congkak dan sombong, padahal kekayaannya dari Indonesia. Dan ironinya saudara, mahasiswa yang tidak paham tentang kondisi alam bagaimana dana perampingan itu dimanfaatkan negara, mereka ikut-ikutan dapat bayaran dari negara tertentu. Kita mengemis investasi. Sekarang kita yang menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dengan Danantara,
Daya Anagata Nusantara, Prabowo membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar objek investasi, tetapi kekuatan ekonomi baru yang harus diperhitungkan. Dan ini bukan gertakan kosong. 900 miliar dolar ISLM atau 14,715 triliun rupiah siap dikelola sendiri oleh Indonesia. Apa artinya ini? Artinya Indonesia sudah punya dana investasi yang 3 kali lipat lebih besar dari Temasek, lembaga investasi Singapura. Yang dulu mencibir kita sekarang harus berpikir ulang. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan lagi menjadi bangsa yang minta-minta investasi. Saudara, kehebatan dan kekayaan Singapura itu akibat keteledoran dan kebodohan para pejabat-pejabat korup di Nusantara atau di negara kita. Pejabat korup itu dibujukin dan dibohongin, kemudian diberikan dana dan diberi upeti oleh negara yang saat ini akan kita bantai. Artinya, negara dan dunia intelijen sangat paham siapa mereka. Karena itu pemberantasan korupsi terus digalakan, termasuk mahasiswa yang saat ini demo adalah modali oleh mereka. Siapa yang menikmati keuntungan dari sumber daya alam kita? Saatnya semua berubah. Prabowo Subianto mengambil langkah nyata. Bukan sekadar wacana, tapi kebijakan konkret untuk membangun kemandirian ekonomi. Danantara akan memastikan bahwa uang Indonesia tetap berada di Indonesia. Tidak lagi mengalir keluar, tidak lagi dipakai untuk memperkaya segelintir elit asing. Tentu saja, setiap perubahan besar akan mendapatkan perlawanan. Ada yang takut kehilangan privilege. Ada yang tidak suka melihat Indonesia mandiri. Ketika kita melakukan efisiensi, mereka menyebar isu pemotongan gaji. Ketika kita membangun kekuatan ekonomi sendiri, mereka bilang kita terlalu nasionalis. Lucu, bukan? Dulu mereka teriak-teriak, jangan biarkan asing menguasai Indonesia. Sekarang ketika kita benar-benar mengambil kendali, mereka malah panik. Tapi kita tahu permainan mereka. Mereka yang sudah terlalu nyaman hidup dari uang rakyat, mereka yang selama ini menikmati sistem bobrok, tentu tidak mau sistem itu berubah. Tapi kita tidak akan mundur. Saudara, sebagai bangsa pejuang kita tidak mungkin mundur dan kita sudah berhadapan dengan para penjajah secara fisik 350 tahun. Kini penjajah ekonomi menghantui kita dan saatnya kita membalas penjajah ekonomi itu. Saatnya kita melakukan pembalasan dan kita habisi mereka dan diyakini mereka tak lama lagi akan menjadi gelap gulita. Makanya tema mahasiswa saat ini gelap Indonesia itu adalah gelap yang dari mereka sendiri. Kita pahami mereka. Mau mencari untung di sini? Pastikan rakyat Indonesia juga sejahtera. Indonesia bukan anak bawang. Kita bukan negeri yang bisa ditekan-tekan lagi. Singapura, Cina, Eropa, Amerika, sekarang mereka semua harus berpikir 2 kali sebelum berhadapan dengan Indonesia. Kami tidak akan dikuasai oleh oligarki asing. Banyak orang bertanya, apakah Indonesia mampu mengelola dana sebesar ini? Mereka yang pesimis berkata, nanti bocor, korupsi, salah urus. Kita paham, memang ada pihak-pihak yang ingin melihat kita gagal. Mereka tidak ingin melihat Indonesia mandiri. Mereka ingin kita tetap tergantung pada modal asing. Tapi Prabowo sudah menyiapkan skenario besar. Danantara akan lebih transparan dari Temasek. Danantara akan lebih profesional dari sovereign wealth fund lainnya. Semua presiden sebelum Prabowo akan diminta menjadi pengawas. Artinya, ini bukan dana yang bisa dimainkan oleh segelintir elit. Ini adalah aset nasional yang akan dikelola dengan prinsip ketat demi kepentingan rakyat. Saudara, dana Danantara ini bukanlah dana biasa dan dikelola begitu ketat dan tak mungkin dan tak mudah dimainkan oleh kalangan setan-setan itu. Negara-negara kecil di sekitar kita meremehkan kita seolah-olah Indonesia tidak bisa mengelola kekayaannya sendiri. Tapi kini semuanya berubah. Dengan 900 miliar dolar Amerika Serikat dalam kendali kita, Indonesia bukan lagi objek investasi tetapi pemain utama dalam percaturan ekonomi global. Dulu kita harus meminta investasi asing dengan berbagai syarat yang merugikan. Sekarang kita yang menentukan aturan mainnya. Mau berinvestasi di Indonesia? Ikuti kebijakan kita.
Gunakan tenaga kerja Indonesia. Pastikan keuntungan untuk rakyat, bukan hanya konglomerat asing. Kita tidak akan lagi bergantung pada pinjaman luar negeri yang penuh jebakan. Saudara, kalau tadi kita sudah membuka tentang bagaimana sikap Indonesia menangani Singapura, kini giliran Malaysia kita mainkan. Artinya untuk mengatasi kesombongan Malaysia selama ini yang menikmati kekayaan alam Indonesia serta gas-gas dan TKI seenaknya, tentu kali ini mereka akan rasakan pembalasan yang kita lakukan. Artinya saat ini kita adalah raja energi. Saatnya Indonesia bertindak. Ayo kita ikuti. Erdogan terharu, Indonesia bikin pesta, Malaysia biasa saja. Jadi begini, beberapa hari yang lalu Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mampir ke dua negara di Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia. Dan apa yang terjadi? Sambutan di Indonesia bikin dia terharu, sementara di Malaysia, ya biasa saja, protokoler seperti umumnya. Bayangkan di Bogor, masyarakat tumpah ruah di jalan, anak-anak sekolah melambai-lambai bendera, Presiden Prabowo menyambut dengan upacara megah. Erdogan sendiri sampai bilang, saya belum pernah melihat penyambutan seperti ini di negara lain. Nah, kalau pemimpin dunia sampai ngomong begitu, berarti ada sesuatu yang spesial kan? Indonesia itu punya hati. Lihat, ini bukan sekadar soal upacara besar atau parade megah, ini soal hati. Masyarakat Indonesia itu kalau mengagumi seseorang, mereka tunjukkan. Dan mereka mengagumi Erdogan bukan karena dia presiden Turki semata, tapi karena ketegasannya dalam membela Palestina. Ini bukan basa-basi. Kita tahu di dunia ini banyak pemimpin Islam yang bungkam soal Palestina, tapi Erdogan, dia lantang. Makanya masyarakat Indonesia melihatnya sebagai simbol keberanian. Nah, pertanyaannya, ini diplomasi atau strategi bisnis? Karena kalau dilihat lebih dalam, ini bisa jadi cara Turki memperkenalkan produknya di Asia Tenggara. Dan kalau memang itu tujuannya, Indonesia jauh lebih potensial sebagai pasar dibanding Malaysia. Tapi di luar urusan bisnis, ini juga soal persahabatan. Erdogan tidak hanya datang sebagai kepala negara, tapi sebagai pemimpin dunia Islam yang ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia. Dan Indonesia, kita menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi ada satu hal yang agak mengganggu di sini. Indonesia dan Malaysia sama-sama negara Islam, sama-sama punya kepentingan besar di kawasan, tapi sering ribut sendiri. Mulai dari isu pekerja migran, perebutan budaya, sampai perbatasan. Padahal, kalau benar-benar solid, dua negara ini bisa jadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Lihatlah Turki. Mereka paham pentingnya solidaritas antar negara Islam. Mereka tak ragu membantu Palestina, mereka bangun hubungan kuat dengan negara-negara sahabat. Tapi kita masih sering berdebat soal siapa yang punya rendang, siapa yang punya batik. Kapan kita bisa move on dan fokus pada hal yang lebih besar? Indonesia menang dalam hati, Malaysia kalah dalam emosi. Saudara, Malaysia selalu meneriakkan atau memberikan salah satu arahan atau petunjuk bahwa kita adalah negara serumpun. Tetapi kejahatannya terhadap pekerja migran Indonesia dan TKI di ambang batas. Bahkan saat ini sudah terbilang 75 orang yang dibunuh oleh oknum aparat Malaysia. Selain itu, Malaysia juga pura-pura menyelidiki, padahal tidak sesungguhnya mereka untuk memberikan keadilan terhadap pekerja migran kita. Karena itu, saudara, Indonesia sudah mulai memfilter pemberian ekspor ke Malaysia, mulai dari gas hingga batu bara, dan dipastikan Malaysia akan gelap gulita. Apakah ini sekadar perbedaan budaya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Faktanya, hubungan Indonesia-Malaysia selalu naik turun. Mulai dari isu TKI, perebutan budaya, klaim wilayah, sampai persaingan ekonomi. Padahal,
Kalau dua negara ini benar-benar bersatu, potensi kita luar biasa. Bayangkan kalau Indonesia dan Malaysia kompak dalam menghadapi dominasi ekonomi asing, dalam membangun industri sendiri, dalam memperjuangkan kepentingan Islam di dunia. Tapi nyatanya, kita lebih sering berselisih daripada bekerja sama. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa benar-benar bersikap dewasa sebagai bangsa? Kapan kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia bukan musuh, tapi partner strategis yang seharusnya bekerja sama untuk menghadapi tantangan global? Indonesia sudah membuktikan bahwa kita bangsa yang ramah, hangat, dan penuh respek terhadap tamu. Itu bagus. Tapi sekarang saatnya kita buktikan bahwa kita bukan hanya bangsa yang tahu cara menyambut tamu, tapi juga tahu cara bermain dalam arena global. Jangan hanya bangga karena Erdogan terharu. Banggalah kalau kita bisa memanfaatkan momen ini untuk keuntungan strategis bangsa. Jangan hanya puas jadi tuan rumah yang baik. Jadilah pemain utama dalam percaturan dunia. Prabowo akan segera memimpin. Ini saatnya kita melihat apakah Indonesia bisa naik level. Atau tetap jadi bangsa yang sibuk menyambut, tapi lupa bagaimana cara bertarung di arena global. Saudara, dari dua pemberitaan antara Singapura dan Malaysia itu dan diselingi dengan berita dari Turki atau Presiden Erdogan itu merupakan salah satu rangkaian untuk mengingatkan kita semua agar hentikan kecongkakan dan kesombongan, terutama pihak Singapura dan Malaysia. Kita ramah, kita beradab, tapi mereka biadab. Saatnya negara berhitung dan bagaimana kita habisi mereka. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.